Halo teman-teman. Setelah mendengar penjelasan tentang job interview ya, kita masih ada di topik kita masih ada di materinya it's about speaking material, tapi kita lanjut nih teman-teman di topik yang kedua. Topik yang keduanya itu adalah saya mau membahas sebuah video. Kalau teman-teman yang belum lihat videonya bisa lihat di alamat ini, tapi saya sudah memberikan alamatnya sebenarnya di sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman nonton video ini, video di YouTube-nya dulu, baru melihat penjelasan dari saya. Nah, saya akan membahas salah satu contoh dari job interview video ya yang ada di link YouTube ini. Jadi di dalam, nah ini teman-teman, ini videonya ya. Jadi di dalam video ini, dari judulnya adalah Max Employment Top 10 Job Interview Question and Answer ya. Jadi video ini merangkum 10 pertanyaan yang paling sering muncul dalam sesi job interview. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga di video yang sebelumnya kalau di dalam job interview itu apa saja yang ditanyakan ya semuanya tentang dirinya teman-teman, tapi bukan yang diri teman-teman as a general yang berdrama, yang it's not about about your hobbies, your address, your birthday example, enggak gitu ya. Kenapa? Karena your birthday, your address gitu kan, itu semua sudah ada di application letter. Ini akan lebih detail, lebih mengerucut lagi. This is the example, the first question from the Human Resource Development Program gitu ya, staff. Nah, di sini ada seorang staff HRD cowok ini gitu ya, dia kemudian menanyakan, can you tell me about yourself? Jadi pertama kali yang dipertanyakan adalah ceritakan gitu ya, diminta untuk bercerita, menceritakan tentang dirinya si pelamar ini, si job seeker ini ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di video sebelumnya gitu ya, job interview itu kan biasanya biasanya memang hanya 2 orang gitu ya, antara seorang job seeker dengan HRD atau langsung dengan leadernya gitu. Jarang sih kalau misalnya dalam satu ruangan langsung 3 orang tuh jarang banget gitu ya. Nah, ini pun terjadi di antara 2. Jadi si yang cowok ini HRD staffnya gitu ya, Human Resource Development staffnya, sedangkan yang perempuan ini si job seeker-nya gitu ya. Kalau teman-teman nggak percaya kalau ini perempuan, sebentar. Nah ini teman-teman. Ya, jadi ini apa namanya, si perempuan ini. Nah, di sini udah kelihatan ya, di situ ada kata I just love it, honestly it's career for me, dia bilang gitu. Jadi tell you about yourself. Ketika ditanya tentang bagaimana, atau bukan bagaimana ya, ceritakan, tolong ceritakan tentang dirimu. Nah, ini bercerita tentang diri sendiri ini bukan lagi cerita tentang hobi, bukan lagi cerita tentang lahir saya di mana, bukan, tapi kalau dia si cewek ini gitu ya, dia bercerita tentang pengalamannya yang pernah bekerja as a customer service di tempat yang sebelumnya. Dia banyak bercerita itu, dan kelihatan di sini I just love it, honestly it's career for me. Jadi dia menceritakan kalau dia itu memang menyukai dunia kerja, suka kerja. Ini pun bisa jadi acuan buat teman-teman menjawab, siapa tahu nanti teman-teman akan mendapatkan similar question gitu ya, pertanyaan yang sama dengan si perempuan ini. Oke, kemudian nah ini apa saja sih gitu ya 10
pertanyaan yang paling utamanya ini yang sering dipertanyakan. Oke, yang pertama tadi, can you tell me about yourself? What do you know about your company? Nah, itu jangan lupa ya teman-teman. Jadi, sebelum teman-teman job interview itu pastikan dulu teman-teman mengetahui kalau bisa mempelajari gitu ya, bagaimana company profile dari perusahaan atau institut yang akan teman-teman lamar. Why have you applied for this job? Kenapa teman-teman itu mau melamar di posisi ini gitu ya. Semoga posisi yang teman-teman lamar ini akan sesuai dengan teman-teman as a fresh graduate, misalnya jadi IT engineer. Kenapa mau jadi IT engineer di sini ya? Karena saya misalnya lulusannya memang lulusan IT gitu ya. Semoga teman-teman mendapatkan yang seperti itu. Tapi misalnya bagaimana Miss ketika misalnya saya melamar di, ya kan namanya orang mencoba ya, saya melamar di bukannya bidangnya, misalnya teman-teman as selesai jadi IT gitu ya, kalau jadi customer service kan juga itu lumayan agak melenceng gitu ya, maksudnya agak jauh gitu kan. Teman-teman juga bisa mengutarakan kalau misalnya sekarang itu customer service itu selalu beroperasi dengan misalnya dengan menggunakan komputer. Teman-teman bisa menyatakan kalau teman-teman sudah sangat-sangat capable menggunakan itu. Kemudian, what experience have you had in this type work? Jadi ini ditanyakan apakah ada pengalaman sebelumnya dengan jenis pekerjaan yang sama gitu ya. Nah, ini teman-teman as a fresh graduate bisa teman-teman menceritakan boleh teman-teman bilang misalnya belum punya, tapi teman-teman menceritakan pengalaman yang relate gitu ya, yang mirip waktu teman-teman kuliah. Makanya ketika proses perkuliahan ini teman-teman harus menambah banyak pengalaman, value gitu ya. Why did you leave your last job? Kenapa meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Kalau si perempuan ini kisahnya adalah dia harus mengikuti suaminya. Kemudian what do you look for in a job? Nah, teman-teman ini juga ditanyakan apa yang kamu cari dari pekerjaan ini. Nah, teman-teman di dalam sesi yang ke-6 ini saya harap teman-teman tidak hanya bercerita kalau teman-teman hanya mencari sebuah materi, tapi teman-teman juga bisa bercerita, teman-teman juga ingin punya sebuah pengalaman baru yang pasti nantinya akan bermanfaat untuk masa depan, sebuah pembelajaran baru. Jadi jangan hanya menilai dari segi keuangan, dari segi finansialnya semata. Jangan cerita kalau teman-teman hanya butuh duit gitu ya kasarannya. Oke, can you tell me about one of your weaknesses ya? Ceritakan apa kekurangannya teman-teman. Nah, di poin ke-7 ini selain teman-teman menceritakan apa kekurangannya, saran saya juga adalah teman-teman pun harus memberikan solusi. For example, misalnya kekurangan teman-teman di bagian disiplin. Nah, teman-teman harus bisa memberikan solusinya juga. Ya, saya memang sekarang kurang disiplin, tapi saya akan maintain waktu saya supaya saya lebih disiplin. Misalnya kesulitannya dibangun pagi, tapi saya akan maintain waktu dengan tidurnya lebih cepat supaya bangunnya lebih pagi, minta bantuan orang rumah gitu ya misalnya. Jadi memberikan sebuah weaknesses, memberikan sebuah kelemahan tapi plus solusinya. And then why should we hire you? Kenapa gitu ya? Kenapa mereka harus meng-hire atau memilih teman-teman as a new teams gitu. Nah, ini teman-teman harus juga sangat harus meyakinkan mereka kalau teman-teman capable berada di sana. Where do you see yourself in 5 years from now? Nah, bagaimana sih kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun yang akan datang? Nah, pesan saya di bagian nomor 9 ini, teman-teman ketika menjawab pertanyaan bagaimana teman-teman di 5 tahun yang akan datang, itu teman-teman juga tidak melihat diri teman-teman seorang diri, tapi melihat diri teman-teman bersama perusahaan atau institusi tempat teman-teman di mana pada saat job interview itu. Misalnya, perusahaan itu sebuah perusahaan multinasional yang ada cabangnya di Jerman. Nah, tapi teman-teman belum bisa nih bahasa Jerman, kalau bahasa Inggris sudah. Nah, teman-teman bisa memasukkan, oke, next 5 years saya harap saya udah punya keahlian bahasa Jerman secara komunikatif supaya saya bisa membantu perusahaan ini yang di cabang Jerman for the example gitu ya.
And then, have you got any question for me? Ada pertanyaan tidak gitu untuk mereka. Nah, ini juga teman-teman bisa menanyakan kalau si cewek ini menanyakannya adalah, adakah training? Teman-teman juga boleh mengcopy paste apa yang ditanyakan oleh si perempuan ini, mengadakan apakah ada training atau jenjang karirnya nantinya akan seperti apa. Misalnya, di customer service berapa lama akan ada kenaikan setelah customer service itu apa, itu haknya teman-teman untuk mempertanyakan hal itu ya. Oke teman-teman, cukup videonya, semoga penjelasan itu bisa membantu teman-teman ya, dan good luck untuk